Shalom anak-anak, kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih boleh bertemu kembali di dalam tata krama. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan hari ini kami boleh bersama-sama untuk kembali ya Tuhan, untuk beribadah. Kami boleh tata krama meskipun secara daring. Kau berkati setiap anak-anak-Mu, mereka yang ada di rumah, biarlah mereka dapat mempersiapkan diri mereka sebelum mereka belajar. Mereka boleh mendengarkan tentang tata krama, bagaimana mengenal Tuhan di dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya, amin. Shalom anak-anak, kita bersyukur pada hari ini kita masih boleh diberikan kesempatan untuk kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Dan kita juga bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesehatan bagi kita. Itu kita patut naikkan syukur di hadapan Tuhan. Dan juga kita sudah memasuki di dalam bulan November dan sebentar lagi masuk di akhir tahun, yaitu bulan Desember, di mana juga untuk umat Kristiani mereka akan merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Nah, itu berbahagia sekali bagi kita yang sudah setiap tahun Tuhan pelihara dan Tuhan jaga. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca kebenaran firman Tuhan yang Bapak ambil dalam kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Bapak ulangi lagi di dalam kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 3 sampai 5. Bapak akan baca dan silahkan anak-anak semua menyimak dengan baik. Yang punya Alkitab silahkan dibuka Alkitabnya. Di dalam ayat ketiga firman Tuhan berbunyi demikian. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Ayat yang keempat, barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi tidak menurut perintahnya, ia adalah seorang pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ayat yang terakhir, yang kelima, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dan dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan kita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita melihat di dalam perikop Alkitab ini, di dalam surat Yohanes yang pertama, yang memberitakan tentang bagaimana kita bisa mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, tema kita hari ini adalah mengenal Allah. Ya, kata mengenal Allah ini mungkin kita rasanya kok mengenal Allah ya? Siapa sih Allah kita di dalam kehidupan ini? Nah, banyak orang yang hidup di dalam dunia ini, mereka pasti namanya mengenal itu, baik mengenal sesamanya, mengenal keluarganya, itu pasti sudah kenal. Apalagi kalau kita mengenal orang yang kita dekati atau orang yang terkenal, seperti artis, mereka sangat terkenal, ya. Dan di sini kita berbicara tentang bagaimana Yohanes ingin kita mengenal Allah di dalam kehidupan kita lebih dekat lagi. Karena Yohanes sendiri mengalami bahwa bagaimana dia bisa berjumpa dan dekat dengan Tuhan, karena dia mengenal siapa Tuhan di dalam kehidupannya. Artinya, meskipun kita tidak melihat Tuhan secara nyata, tetapi Tuhan itu hadir. Dia maha hadir di dalam kehidupan kita, ya. Oleh karena itu, jangan sampai kita tidak mengenal Allah di dalam kehidupan kita. Karena apa? Bapak mau katakan kita mengenal Allah karena Tuhan sudah menyertai kita sampai detik ini, saat ini juga. Dan kita melihat bahwa Yohanes sendiri juga dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan pemberitaan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Allah. Nah, itulah kita bersyukur karena apa? Kita mau mengenal Allah itu dari mana? Ya. Apakah kita bisa lihat secara langsung? Banyak orang yang tidak mengenal Allah dan malah banyak orang yang mengenal tentang hal-hal duniawi ini yang berhubungan dengan banyak kasus, ya, yang kita lihat di TV-TV, ya, di koran-koran dan majalah sebagainya. Banyak mengungkapkan tentang kejadian-kejadian misteri. Ya, saat ini kita lihat banyak bencana yang terjadi di Indonesia. Karena apa? Karena orang tidak mengenal lagi Tuhan. Banyak orang pengarang lagu menulis tentang kejadian-kejadian yang ada. Tapi tidak bagaimana mereka bisa mengenal Allah sendiri di dalam kehidupannya.
Nah, oleh karena itu, anak-anak yang dikasih Tuhan, memang kata mengenal ini lebih dalam kaitannya, ya, daripada kita sekedar tahu, ya. Nah, ini beda fungsinya di situ. Kalau kita mengenal itu artinya kita dekat, kita sudah berhadapan, kita sering, ya, sering melakukan dan sering kita melihat, begitu. Nah, itu kata mengenal. Nah, di dalam mengenal Allah ini, kita patut melihat satu contoh di mana kita bisa melihat gambaran di dalam Perjanjian Lama dari seorang nabi, ya, bernama Abraham. Dia dipakai, ya, oleh karena apa? Karena dia bapa segala orang beriman. Dia mempunyai iman untuk apa? Untuk bisa membagikan, men-sharekan kepada orang-orang yang belum mengikuti perintah Tuhan. Dan disitulah dia mengenal bahwa Tuhan sudah memberikan perintah kepadanya. Dan dia secara langsung, ya, bertatap muka dengan Allah. Nah, itulah kehebatan dan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan sehingga Abraham boleh dipakai. Banyak lagi nabi-nabi yang dipakai oleh Tuhan dan mereka lebih mengenal, lebih dekat lagi kepada Tuhan. Nah, kita bersyukur karena hari ini kita boleh mengenal Tuhan. Bagaimana sih caranya kita bisa mengenal Allah? Kita lihat di dalam ayat yang keempat berkata, barang siapa berkata aku mengenal dia tetapi tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ya, dikatakan di situ yang pertama adalah bagaimana kita bisa mengenal Allah. Di dalam ayat yang ketiga, yang pertama adalah jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Itu yang terlebih utama, yaitu Bapak ulangi lagi, bagaimana kita mengenal Allah di dalam kehidupan kita, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Nah, kata menuruti ini sesungguhnya memang sulit dan sukar untuk kita pahami. Karena apa? Banyak orang yang tidak bisa menuruti perintah, baik di sekolah, di rumah, ya. Apalagi kalau di rumah, sekarang kalian secara daring mungkin tidak mau menuruti perkataan-perkataan dari orang tua, selalu mengabaikan perkataan orang tua, ngomong kotor dan kasar, itu yang diucapkan kita kepada orang tua. Nah, itu berarti kita tidak mengenal perintah yang Tuhan berikan kepada orang tua, kepada kita, untuk kita semakin mengenal siapakah Tuhan. Nah, ini yang membuat kita, kesadaran kita tidak bisa peka terhadap kebenaran yang Tuhan sudah berikan dan nyatakan kepada kita. Nah, itu yang menjadi pelanggaran kita karena kita tidak menuruti perintah yang diberikan. Apalagi di sekolah, kalau kita tatap muka, kadang-kadang apakah kita mau menuruti? Oh ya, kalau di sekolah bertemu dengan misalnya ya, dengan guru. Nah, kita mungkin kalau diberikan tugas, ada yang menuruti sepenuh hati, tapi ada juga yang tidak mau, ya. Dia merasakan apa? Udahlah, saya tidak perlu mengenal atau menuruti perintah-perintah yang ada. Nah, itu salah satu yang harus kita pegang. Karena mengenal Allah itu, kita harus menuruti perintah-perintah yang diberikan, maupun larangan yang Tuhan berikan juga. Nah, oleh sebab itu anak-anak, kita harus lebih mengenal Tuhan lewat perintah yang diberikannya, ya. Dan kita lihat di dalam Keluaran Perjanjian Lama pasal 20, di situ dikatakan Tuhan memberikan 10 hukum perintah Allah, yaitu supaya kita mengenal 10 hukum itu apakah yang harus kita lakukan. Hukum yang pertama sampai yang kelima yaitu tentang bagaimana hukum yang diberikan oleh Tuhan itu kepada kita, ya, kepada sama manusia. Selanjutnya hukum yang ke-6 sampai dengan yang 10 itu berbicara tentang sesama kita, ya, bagaimana kita boleh melakukan atau tidak boleh melakukan. Nah, ini intinya bahwa kita harus mengenal Allah di dalam kehidupan kita. Itu yang paling penting di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu anak-anak yang dikasih Tuhan, jangan sampai kita menjadi pendusta karena kita tidak melakukan kebenaran, ya. Tapi memang sesungguhnya kebenaran itu sulit untuk kita lakukan. Tapi kalau kita melakukannya dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tenang dan tabah, maka semuanya itu bisa kita lakukan. Nah, itu dikatakan di ayat yang kelima, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia.
Nah, ini dikatakan di dalam ayat ini, orang yang mengenal kebenaran, orang yang mengenal Tuhan di dalam firman-Nya, dia akan menjadi sempurna di dalam kasih-Nya kepada Allah. Nah, itu yang luar biasanya ketika kita mempelajari di dalam ayat ini, bahwa kita mau supaya kita lebih dekat lagi mengenal Allah oleh karena kita menuruti perintah-perintah-Nya. Nah, maukah anak-anak semuanya menuruti perintah Tuhan? Dan juga kalau di rumah menuruti perintah orang tua, baik bapak kita maupun ibu kita. Dan di sekolah, maukah kita menuruti guru kita? Apakah kalian mau menerima semua perintah yang diberikan oleh guru? Itu yang baik ya, yang jahat jangan. Kalau guru memberikan yang terbaik, ya kita lakukan, karena untuk kebaikan kita juga. Dan tugas-tugas yang diberikan oleh guru itu harus kita turuti, karena itu untuk masa depan kalian semua, bukan untuk kalangan kita sendiri, untuk merasa bahwa kita terlalu ego, kita merasa pintar, lalu tidak perlu lagi guru. Salah ya. Semuanya itu harus kita lakukan dan kita turuti, bahwa guru itu adalah kunci utama kita, bahwa kita bisa mendapat ilmu, mempunyai banyak wawasan dan ide itu karena guru yang membimbing kita dan mendidik kita sampai detik ini juga. Nah, kita patut bersyukur karena apa? Karena hari ini kita mau lebih dekat lagi di dalam akhir bulan November ini. Kita percaya bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Untuk mengenal Dia, kita harus lebih sungguh-sungguh lagi. Mendekat kepadanya adalah suatu perintah yang Tuhan berikan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi direma dan berkat bagi kita. Biarlah kita boleh mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kesimpulannya adalah bahwa mengenal Tuhan itu adalah yang paling utama dibanding dari semuanya. Karena kalau kita mengenal Tuhan, kita percaya dengan Dia di dalam iman kita. Karena sesungguhnya Tuhan itu Maha tahu dan Maha mengenal kita. Di mana kita bisa melihat setiap hari dan setiap pujian yang dinyanyikan tadi, kita boleh belajar bersama-sama bagaimana Tuhan mengenal hati kita. Bagaimana Tuhan bisa mengenal hati kita kalau kita tidak menuruti perintah-Nya? Nah, demikianlah firman Tuhan yang Bapak bisa bagikan untuk hari ini. Biarlah semua anak-anak yang ada di rumah, baik yang menyaksikan maupun yang tidak menyaksikan, biarlah kalian bisa mengenal Allah di dalam kehidupan kita. Terima kasih, itu yang Bapak bisa sampaikan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu, mereka yang sudah menyaksikan dari awal sampai akhir ini Tuhan. Biarlah mereka boleh diberkati dan mereka lebih mengenal Tuhan, karena kami mau mengenal Tuhan lewat setiap perintah atau aturan yang Tuhan nyatakan di dalam dunia ini, sehingga kami boleh menurutinya dan kami boleh mengenal kasih Allah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi anak-anak-Mu mereka akan belajar secara daring. Kau berkati mereka, berikan kekuatan dan kesehatan. Dan juga orang tua mereka yang sudah berjeri lelah untuk membantu membiayai mereka, biarlah Engkau memberikan kesehatan, kekuatan. Dan juga setiap guru yang mengajar pada hari ini Engkau berkati ya Tuhan, biarlah mereka dapat mempersiapkan setiap pembelajaran yang ada dengan mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.